Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Maulana. Saya dari PBA 1 dengan NIM 0302242030. Ya, jadi saya ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode filsafat. Jadi metode filsafat itu adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Jadi mudahnya itu, metode filsafat itu adalah panduannya dan cara berpikir untuk berfilsafat. Metode filsafat ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Meskipun disebut perkembangan, bukan berarti penemuan terbaru adalah metode yang terbaik. Dalam dunia filsafat yang spekulatif, tidak ada metode terbaik. Yang ada adalah metode tepat guna. Tepat digunakan untuk suatu kebutuhan filsafat tertentu atau kembali kepada efektivitas filosofnya sendiri dalam menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, mempelajari metode filsafat merupakan langkah awal dalam mempelajari filsafat secara menyeluruh. Ada beberapa metode filsafat berdasarkan urutan kronologi sejarah zamannya. Yang pertama itu adalah metode kritis, ya. Jadi Plato dan Socrates itu adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis ini bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika atau interpretasi asas-asas metodologis yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika serta menyerahkan diri pada kemurnian, kenyataan, dan keaslian fitrah manusia. Jadi bukan berarti pula bahwa logika itu harus dibungkam dan rasio ditinggalkan, tetapi metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Memang agak sulit untuk dibayangkan, namun akan mengalir ketika dicoba untuk dilakukan. Metode ini dapat membongkar sesuatu yang selama ini tidak tampak di permukaan. Analoginya itu saat kita memikirkan mengenal esensi yang didapat dari suatu permainan judi, ya. Maka kita akan melihat objek dari permainan tersebut, bukan? Yakni hadiahnya yang begitu besar, padahal sejatinya yang menyebabkan permainan itu adiktif adalah rasa penasaran ketika kalah dan rasa puas ketika menang. Jadi, jika kita hanya melihatnya secara objektif, maka kita tidak akan mampu melihat bahwa objek sebenarnya dari judi adalah perasaan manusia. Menang atau kalah, subjektivitas kitalah yang dipermainkan dan selalu berujung dalam kekalahan. Dan yang berikutnya itu adalah metode skolastik. Ya, metode skolastik ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu pada masa Thomas Aquinas, ya. Dan Thomas Aquinas ini merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini, sesuai dengan namanya metode skolastik, menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Seorang akan membaca atau mengutarakan suatu pokok bahasan filsafat. Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberi penafsiran dan komentar oleh filsuf lain agar topik dipahami. Semua istilah, ide, dan kenyataan dirumuskan, dibedakan, dan diuji dari segala sisi. Dan yang berikutnya adalah metode filsafat matematis. Descartes menyebut metode ini dengan sebutan metode analitis. Jadi menurut Descartes ini adalah keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan via intuitionis. Penemuan itu ditemukan dengan cara melakukan empiris rasional atau mencari hal yang nyata yang telah dialami oleh seseorang. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar serta menghindari kelemahannya. Dan berikutnya itu adalah metode empiris eksperimental.
Ini para penganut empiris ini sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi bagi mereka itu pengalaman empiria ini adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. David Hume adalah penyusun filsafat empirisme ini dan menjadi antitesa terhadap rasionalisme. Perbedaan utama metode ini dari metode Descartes adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti yang empiris dan sejati. Lalu selanjutnya ada metode transendental. Metode ini juga sering disebut dengan metode neoskolastik. Immanuel Kant merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Dari satu sisi, ia mempertahankan objektivitas, universalitas, dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi lain, ia juga menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasannya. Nah, jadi itulah penjelasan bab 2 dari saya. Semoga dengan ini jelas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.